PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai syaraf kejepit ya. Jadi mungkin di luar sana banyak sekali sahabat PKU yang mungkin punya keluarga atau pernah punya pengalaman terkait dengan syaraf kejepit. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Isnawan ya. Halo. Spesialis syaraf gitu. Beliau adalah dokter syaraf di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang akan sharing dengan kita terkait dengan syaraf kejepit. Nah, baik, tidak usah lama-lama, mari kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Dokter Isnawan? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik ya dok ya, alhamdulillah. Ya dokter, nah saya mau tanya nih, mungkin pengertian yang biasa untuk mengawali seperti itu ya dok ya. Sebenarnya syaraf kejepit itu apa sih dok? Syaraf kejepit itu kan istilah yang beredar di masyarakat ya. Betul. Orang awam menyebutnya sebagai syaraf kejepit. Tapi sebenarnya dari medis istilahnya adalah HNP. Apa itu HNP? HNP adalah hernia nucleus pulposus. Jadi kalau kita ngomongin syaraf kejepit, kita harus perjelas dulu nih. Syaraf yang terjepit itu yang mana? Terus yang menjepit itu apa? Dan kira-kira penyebabnya apa? Jadi saya akan jelaskan pedoman utamanya dulu ya. Baik. Biar kita tahu. Jadi tubuh manusia ini ada tulang belakang namanya vertebra. Vertebra itu dari leher sampai ke bawah. Dan vertebra tersebut itu tersusun beberapa segmen. Segmen yang atas namanya cervical, kemudian ada segmen torakal, itu wilayah dada, segmen lumbal, dan yang terakhir segmen sakrum. Nah, struktur inilah yang melindungi saraf kita. Jadi saraf kita itu melintas di dalam susunan ini. Tepatnya berada di belakang dari vertebra. Kita lihat gambarannya ya. Nah, kalau kita ambil satu segmen, jadi kalau di tulang belakang itu kayak puzzle ya, satu. Kita ambil satu segmennya itu seperti ini. Yang ini adalah tulangnya, dan yang antar tulang ini adalah bantalan tulang. Kita sebutnya sebagai intervertebral disc. Inilah yang menyebabkan sarafnya terjepit. Posisi sarafnya di mana? Di belakang sini. Ya. Jadi yang jepit saraf itu ini barang ini, intervertebral disc. Di dalam intervertebral disc ada dua komponen. Yang paling luar ini disebut sebagai annulus fibrosus atau cincin yang keras, dan di dalamnya ini adalah nucleus pulposus, suatu cairan gel yang lebih lunak yang memungkinkan kita memiliki gerakan lentur ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dengan keterbatasan tertentu. Bila mana isi dari dalamnya ini tuh keluar, kemudian menjepit sarafnya, inilah yang kita sebut sebagai HNP. Oh ya, HNP atau saraf kejepit begitu ya dok ya? Hernia nucleus pulposus. Betul. Nah, jadi sahabat PKU sekarang mungkin dari penjelasan dari Dokter Isnawan ini jelas sekali ya penyebabnya itu seperti apa yang menyebabkan rasa sakitnya seperti itu. Nah, kalau dari gejala dokter, gejala dari saraf kejepit itu tuh biasanya seperti apa dokter? Ya, kalau kita lihat sekali lagi ini posisinya kan panjang. Jadi kalau kita ngomong gejala tergantung satu, posisinya yang terjepit di mana? Di leher kah atau di pinggang kah? Kalau yang torakal ini jarang, hanya dua tempat. Satu di lumbal, dua di cervical. Paling banyak di lumbal. Nah, yang kedua adalah cervical. Lumbal pun tempat tertentu, lumbal 4, 5 dan lumbal 5 sakrum 1. Cervical pun
tempat tertentu. Biasanya di cervical 5-6. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan gejala yang berbeda. Kalau di leher ada nyeri menjalar dari leher menuju ke tangan sesuai dengan segmennya seperti ini ya. Tetapi kalau misalkan di kaki yang terjadi sama dari pinggangnya menuju ke kaki menjalar. Nyerinya menjalar. Ya, kemudian selain nyeri dia muncul rasa baal. Baal itu bahasa Jawanya ngetipel. Ngetipel. Terus ada lagi rasa kesemutan. Dan penjalarannya itu khas sekali dari pinggang ke bawah. Ini yang membedakan dengan nyeri pinggang biasa. Iya, nyerinya karakteristiknya seperti itu. Namun selain nyeri juga ada lagi, kalau sudah parah dia menyebabkan gangguan motorik. Motorik itu kekuatan. Kalau di leher dia menyebabkan tangannya terutama agak kesulitan, kakinya juga bisa. Kalau di lumbal itu kakinya lemas, kakinya jadi kecil, lama-lama kita sebutnya atrofi, kehilangan massa ototnya. Dan lebih parah lagi, gejala yang ketiga adalah gejala otonom, kemampuan buang air kecil, buang air besarnya tidak dapat dikontrol, keluar dengan sendirinya. Kita sebut hal tersebut dengan inkontinensia. Ini juga bisa menyertai HNP. Iya. Ya, berarti dari apa yang disampaikan oleh dokter itu ciri khas nyerinya itu berarti nyeri yang menjalar begitu. Menjalar, ya. Menjalar itu berarti tidak hanya dirasakan pada satu titik. Tidak di satu titik. Tidak lokal kita bilangnya. Lokal. Kita bilangnya itu radicular pain. Radicular itu radix, mengakar. Jadi dia itu dari kayak semacam punya akar sampai ke bawah. Ya, dia, nyerinya adalah nyeri yang menjalar gitu. Jadi dari atas begini kok sampai bawah seperti itu ya dokter dari ya. Dari leher sampai tangan nggak bisa hilang, terus sudah mau istirahat kok berulang-ulang terasa, dari pinggang kok menuju salah satu kaki. Biasanya salah satu kaki, dua-duanya bisa tapi jarang. Menjalar nggak hilang-hilang, continue, mau diistirahatkan tuh juga nggak hilang-hilang. Hilang juga begitu ya dokter. Bisa jadi itu HNP meskipun tidak selalu HNP. Ya, berarti meskipun yang sering terkena diagnosa saraf kejepit itu adalah leher dan juga mungkin bagian punggung begitu ya, atau pinggang ya dokter ya. Itu ternyata efeknya bisa sampai ke tangan, sampai ke kaki begitu nggak dok ya? Betul, karena seluruh sistem saraf kita itu dikendalikan saraf yang di belakang, tulang belakang itu kita namakan sebagai medula spinalis. Medula spinalis itulah yang mengontrol seluruh ekstremitas. Kita bilang tangan dan kaki ini ekstremitas. Bila pusatnya di situ itu terganggu, tangan dan kaki akan menunjukkan gejala juga. Ya. Berarti itu sebabnya ya dokternya. Makanya mungkin sahabat PKU perlu waspada ketika mengalami rasa nyeri yang menjalar di bagian tangan maupun kaki. Bisa jadi itu saraf kejepit meskipun yang sakit tidak hanya area-area belakang seperti itu ya dokter ya. Oke dokter. Nah selanjutnya nih dokter, tadi kan dimension ya, ini ada nyeri kayak gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik apa sih yang membedakan nyeri pinggang biasa dengan nyeri pinggang yang disebabkan karena saraf kejepit itu dokter? Oh iya, baik. Nyeri pinggang. Nyeri pinggang biasa itu mungkin. Nyeri pinggang biasa itu hanya terjadi pada pinggang. Biasanya penyebabnya adalah karena muskular atau karena otot yang kram, terlalu stretching berlebihan, itu bisa menyebabkan nyeri. Lokal dia, tidak menjalar kemana-mana. Tapi kalau nyeri karena HNP, terutama pada yang sudah stage-nya, yang sudah menekannya berlebihan, itu sampai ke kaki. Oh ya, HNP ini kalau pada stage awal tidak selalu menjalar ke bawah ya. Oh, stage awal tidak ya dok ya? Karena kalau pas awal itu dia tidak terlalu menekan sama sarafnya, sehingga sarafnya nggak terlalu terganggu. Tapi kalau dia udah stage yang terakhir 3, 4, dia sampai ke bawah, sehingga menyebabkan nyerinya itu di salah satu kaki biasanya, nggak hilang-hilang dia.
Berarti perlu waspada kalau sudah sampai nyeri yang menjalar begitu ya dokter. Itu bisa jadi stage-nya sudah banyak begitu ya dok. Oke. Terus bagaimana sih tingkat keparahan dari syaraf kejepit ini dokter? Stage-stage-nya itu tadi mungkin ya dok ya. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Jadi ini ada 4 tingkatan dari HNP. Ya. Bergantung apa? Kita lihat dari yang atas ini lingkaran luarnya atau anulus fibrosusnya hanya mengalami retak sedikit dan penonjolannya hanya sedikit. Kita bandingkan yang tingkat paling parah di sini sudah jebol anulus fibrosusnya, kemudian isi dari nukleus pulposnya sudah keluar dan sampai terlepas dari ininya. Bahasa Jawanya apa ini? Kemeletrek gitu ya. Nah, ini ya masalahnya. Setiap penonjolan ini menimbulkan tekanan pada sarafnya sehingga akan menyebabkan ini saya kasih gambar biar menjelaskan posisinya ya. Ini bantalannya ini di belakangnya itu langsung saraf. Kita bilangnya radix ya. Radix dari saraf-saraf sesuai dengan segmen keluarnya. Nah, ketika dia menonjol, yang tertekan langsung adalah sarafnya. Masalahnya adalah saraf ini itu menuju ke area kaki. Sehingga tubuh akan mendapatkan stimulasi terus-menerus. Ada yang sakit ini dengan tekanan pada saraf tersebut. Berarti stage-nya semakin tinggi, itu tekanannya semakin tinggi juga. Semakin tinggi. Begitu. Terus kalau efeknya sendiri berarti tadi sama ya dokter ya, semakin tinggi tekanannya seperti itu berarti semakin parah juga ya efek yang dirasakan oleh penderita seperti itu ya dok. Iya, meskipun dalam kenyataannya setiap orang sangat bervariasi ya. Jadi kita menentukan HNP ini kan berdasarkan MRI. Nah, MRI hanya satu-satunya penggambaran yang bisa melihat dengan jelas HNP tersebut. Kita lihat gambar ini. Ini adalah yang terjadi HNP. Di sebelah sini menonjol. Di belakangnya ini adalah sarafnya. Kita bandingkan dengan area atas-atasnya tidak mengalami penonjolan yang terlalu signifikan seperti di sini. Ini terjadi HNP di sini. Namun secara klinis pasien yang mengalami desakan itu bervariatif. Ada yang merasa sakit sekali, ada yang sakit ringan, bahkan ada yang biasa-biasa saja. Ya itu nggak tahu ini kenapa kok. Bisa beda-beda. Variasi individu memang setiap nyeri itu kan pengalaman pribadi ya. Jadi tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Oke. Nah, kira-kira ada batasan-batasan fisik atau aktivitas tertentu yang harus kita hindari ketika menderita saraf kejepit. Kan memang posisinya itu sarafnya kan terdesak seperti itu, otomatis gangguan. Kita terganggu untuk melakukan gerakan tertentu begitu ya dok ya? Iya. Ketika orang terkena saraf lagi sakit, lagi terjepit, orang ini nggak bisa apa-apa, kesakitan, jalan saja sakit ya. Sakit. Dia harus istirahat, bed rest. Jangankan mengangkat sesuatu yang berat-berat, hal-hal yang ringan yang biasanya dia bisa jalani sehari-hari saja, dia kesulitan. Maka orang yang lagi tahap akut mengalami nyeri tersebut, sebaiknya bed rest, dicoba untuk istirahat. Bila tidak membaik, baru minta pertolongan ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan. Ya. Betul. Baik. Nah, untuk saraf kejepit ini sendiri, apakah hanya dialami orang-orang dengan lanjut usia seperti itu, dokter, atau ada kemungkinan juga anak-anak muda bisa terkena? Ya. Jadi ini kita harus tahu ini. Ini gambar yang saya bilang tadi ya, bantalan antar tulang belakang tadi atau intervertebral disc itu. Masalahnya adalah kondisi intervertebral disc ini bertambah usia itu bertambah cairannya, proses penuaan. Jadi sebagian besar memang terjadi pada usia tua karena faktor penuaan
kualitas dari intervertebral disc ini menurun sehingga mudah sekali terjadi retak-retakan dan mengalami herniasi atau keluar dari tempatnya. Namun anak muda juga bisa. Kita lihat kalau misalkan terjadi tekanan berlebihan, ini akan lambat laun akan pecah juga. Nah, tekanan berlebihan itu sebabnya apa? Satu, karena mengangkat terlalu berat, padahal tubuhnya ini tidak terbiasa. Orang kan beda-beda. Ada yang tulang belakangnya kuat. Nah, ya. Nih. Kita kan punya tulang, selain tulang, kita punya otot. Orang itu ototnya beda-beda. Sejak kecil biasa ke sawah, misalkan ototnya sudah terlatih untuk ngangkat-ngangkat yang berat. Dia mungkin mengangkat yang berat nggak masalah. Tetapi yang nggak terbiasa mau coba-coba angkat yang langsung berat tanpa ada riwayat yang pengangkatan sebelumnya. Bahaya ini. Bisa langsung karena ototnya di sini lemah, bisa langsung terjadi herniasi. Jadi hati-hati masalah angkat-mengangkat. Pada anak muda juga bisa terjadi hal seperti ini. Baik. Nah, kalau seandainya sudah terjadi atau terdiagnosa saraf kejepit seperti ini, nah ini mungkin untuk yang terakhir, terapi apa atau mungkin bentuk pengobatan untuk saraf kejepit ini apa, dokter? Iya. Jadi terapi kita tuh ada dari sisi kedokteran. Yang pertama adalah edukasi tentang cara hidup sehari-hari. Ini, setiap orang itu punya kebiasaan duduk, punya kebiasaan mengangkat yang berbeda-beda. Kebiasaan duduk yang terlalu menunduk itu tidak bagus. Kemudian cara mengangkat yang mengandalkan tulang belakang sambil menunduk seperti ini juga tidak bagus. Harus dari bawah. Jadi keseharian tuh harus proper. Itu dari sisi pasiennya. Yang kedua, obat-obatan diberikan oleh dokter. Biasanya nangani dokter spesialis saraf. Yang ketiga, dengan modalitas fisioterapi. Nanti akan ditangani oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan yang keempat, bila semua itu sudah dijalani namun hasilnya itu masih tidak memuaskan, baru kita sarankan pasien untuk operasi. Operasinya kurang lebih semacam ini ya. Dari belakangnya itu nanti akan dibuka, kemudian yang menjepit kita keluarkan, kemudian kita kembalikan lagi posisinya. Kadang dipasang plat, kadang enggak, tergantung kondisi tulangnya. Tapi ini adalah opsi yang terakhir. Opsi yang terakhir ya. Berarti ada beberapa jalan sebenarnya dokter ya untuk menangani HNP ini sendiri. Betul. Seperti itu. Ya, mungkin cukup itu saja untuk perbincangan kita kali ini, dokter. Nanti siapa tahu sahabat PKU yang menonton video ini atau podcast ini akan mungkin punya pertanyaan seperti nanti bisa kita bahas lebih lanjut di podcast yang lain. Nah, terima kasih sekali Dokter Isnawan atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua, kepada sahabat PKU di rumah. Semoga nanti podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ternyata di rumah mungkin sahabat PKU membutuhkan pelayanan atau konsultasi terkait dengan syaraf, nanti bisa datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jadwal Dokter Isnawan ini setiap hari Selasa, Rabu, dan juga Jumat pukul 1 sampai selesai ya. Nanti mungkin bisa konsultasi lebih lanjut karena memang harus atas dari ini ya pemberian obat dan lain sebagainya, lebih baik langsung dikonsultasikan seperti itu ya dokter ya. Ya, nah untuk mengetahui informasi seputar kesehatan dan pelayanan lainnya, sahabat PKU bisa catch up sosial media kita, bisa melalui website, Instagram, maupun channel YouTube kita di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan jika masih ada yang ditanyakan, bisa langsung drop komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel kita kali ini ya. Itu saja dari saya Fadilah Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.